Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak Soli, Soliha, kelas 4A dan 4B, MI Darul Ikhwan. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Nah, kita masih membahas tentang materi pecahan ya, tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran matematika hari ini mudah kalian pahami ya. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Next. Mengubah bentuk pecahan. Sebelum kita ke materi hari ini, Ibu ingatkan lagi ada berapa macam bentuk pecahan? Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, yang keempat ada pecahan per persen. Nah, ini keempat macam berbagai bentuk pecahan. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa itu sudah kita lakukan minggu lalu ya. Nah, dan sebaliknya, hari ini kita belajar 4 nih. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau kebalikannya. Yang ketiga, pecahan biasa menjadi pecahan persen. Yang keempat, pecahan persen menjadi pecahan biasa. Oke. Next, yang pertama dulu ya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, kita masuk yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat, kebayang pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, ini ada di buku kalian ya, halaman 15. Ada di halaman 15 buku ESPS matematikanya. Nah, di sini ada pengertiannya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya, Ibu ulangi lagi. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu mengubah penyebut pecahannya. Nah, pertama ubah dulu penyebut pecahannya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita lihat contoh. Contoh 3/5. Nah, awalnya dia pecahan biasanya 3/5. 3/5. Nah, tadi cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal itu bawahnya atau penyebutnya harus dijadikan 10, 100, kalau tidak 1000. Nah, 5 kan bisa dijadikan 10 ya. Nah, kalau bisa dijadikan 10, berarti kita jadikan 10. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Dikali 2. Jadi 5 dikali 2. Yang kalau di bawah dikali 2, di atas kali 2 juga. 3 dikali 2. 5 dikali 2, 10. 3 dikali 2, 6. Nah, 6/10, ingat yang minggu lalu, kalau dijadikan desimal berarti 0,6. 10/10 artinya hanya satu angka di belakang koma. 6, kemudian 0 atau 0,6. Seperti itu ya. Bisa. Ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh pertama. Contoh kedua, 1/4 sama dengan, nah pertama kita lihat dulu nih bawahnya 4. 4 ada nggak nak yang hasilnya penyebutnya jika dikalikan hasilnya 10 perkalian 4? Tidak ada? Tidak ada. Berarti coba kita ke 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 25. Oke, berarti kalau di bawah dikali 25, di atas juga dikali 25. 4 dikali 25, 100. 1 dikali 25, 0,225. Nah, jadi 25/100, karena dia per 100, nolnya 2 nih di bawah,
atau 100 berarti di belakang komanya ada 2. Boleh kita tulis seperti ini dulu, 25. Kemudian taruh di mana ya nolnya? Kita hitung dulu. 1, 2, kemudian kasih koma. 0. Nah, jadi di belakang koma ini, koma, di belakangnya ada 2 angka. Itu kalau penyebutnya 100. Bisa pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Sebaliknya nih. Nah, pecahan yang kedua, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau sekarang pecahan desimal dulu diubah ke pecahan di biasa. Nah, kita lihat di sini ada penjelasannya. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebutnya 10, 100, atau 1000. Nah, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebutnya 10, 100, dan 1000. Sama ya seperti tadi. Nah, ada aturannya nih, Nak. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Nah, tadi kebalikannya ya. Kalau misalkan dia bawahnya penyebutnya 10, berarti nanti di belakang komanya satu angka. Nah, sekarang pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, pecahan sederhana sudah kalian pelajarin kan? Sudah. Oke, next. Nah, contoh nih 0,2. Kita ubah ke pecahan biasa. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau di belakang koma hanya satu angka, ini 1, dan ini koma, berarti dia bawahnya 10. Bawahnya 0,1 juga. Tinggal tambahin 2 di sini. Nah, 2/10. Nah, 2/10 kira-kira masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Oke, kita sama-sama dibagi 2. Atas bagi 2, bawah juga bagi 2. Oke, 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Nah, jadi 0,2 kalau disederhanakan, 0,2 kalau diubah menjadi pecahan biasa ialah 1/5. Sampai sini bisa? Bisa. Oke, nomor 2, 0,25. Kita hitung dulu ada berapa angka di belakang komanya. Ini koma. Kemudian hitung. 1, 2. Oh, ada 2 angka. Berarti pasti bawahnya 100 atau nolnya 2. 100. Kemudian tulis angka yang di belakang angka yang ada di pecahan desimalnya. 25. Oke, berarti 25. 25/100. Nah, 25/100 masih bisa dibagi lagi, Nak? Masih bisa ya? Oke, kita bagi 5 terlebih dahulu. Sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5. 100 dibagi 5. Nah, 25 dibagi 5 berapa? 5. 100 dibagi 5, 20. Nah, ternyata 5/20 masih bisa dibagi lagi, Nak. Oke, kita bagi lagi ya. Sampai benar-benar tidak bisa dibagi lagi. Dibagi 5 lagi. Dibagi 5, dibagi 5. Nah, jadi 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Jadi 0,25 diubah ke pecahan biasa menjadi 1/4. Paham? Paham ya, insya Allah. Oke, kita lanjut. Pecahan biasa menjadi pecahan persen. Oke. Nah, di sini ada di buku kalian halaman 16.
cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Nah, hanya 100 ya. Kalau desimal tadi kan bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Tapi kalau persen hanya 100 nih. Hanya 100 penyebutnya. Contoh, 1/2 kita ubah penyebutnya menjadi 1/2 kita ubah ke pecahan persen. Berarti 2-nya ini harus jadi 100 dulu. Kira-kira dikali berapa supaya 100? Ternyata dikali 50. Kalau di bawah dikali 50, di atas juga dikali 50. Oke, 1 kali 50, 50. 2 kali 50, 100. Jadi jawabannya 50%. Gampang ya, pecahan persen. Oke, yang kedua, 3/4 sama dengan, nah, 4-nya kita ubah ke dalam bentuk 100 dulu, atau sama dengan 100, dikali berapa? Kali 25, 4 kali 25, 3 dikali 25, 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 3/4 diubah ke bentuk persen ialah 75%. Masya Allah. Seperti ini ya, nak? Gampang? Gampang, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel perkaliannya ya. Jikalau kalian bingung nih, kira-kira kalau bawahnya 4 dikali berapa ya supaya 100 atau sebaliknya. Nah, ini ada tabel perkaliannya, bisa kalian hafalin ya. Kalau misalkan penyebutnya 4, berarti nanti dikali 25 atau sebaliknya. Kalau penyebutnya 25, berarti nanti dikali 4. Kalau penyebutnya 5, berarti nanti dikali 20, begitupun sebaliknya, 20 dikali 5. Kalau penyebutnya 2, nanti dikali 50. Kalau penyebutnya 10, nanti dikali 10, biar hasilnya 100. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, yang terakhir, yang keempat, pecahan persen menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat di sini. Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa, yaitu mengubah bentuk persen menjadi bentuk penyebut per 100, berpenyebut 100 nih kebalikannya. Nah, kalau ini dia pasti penyebutnya 100. Berarti kalau 25%, 25 per 100. Nah, dia kenapa dibagi lagi? Karena belum sederhana hasilnya. Sama-sama dibagi 25 nih. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Jadi jawabannya 1/4. 40% kita ubah dulu, berarti 40 per 100. Nah, 40 dibagi 20, 100 dibagi 20. Jawabannya 2/5. 72%. Nah, berarti 72 per 100. Kan ini masih bisa dibagi, nak. Berarti kita bagi dulu. 72 dibagi 4, 100 dibagi 4. Jadi jawabannya 18/25. Itu ya, cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana dari 1, 2, 3, 4 materi hari ini mengubah berbagai bentuk pecahan mudah? Mana nih bagian yang paling mudah menurut kalian? Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, hari ini kalian tadi sudah ulangan harian ya, nak ya? Semoga ulangannya memuaskan ya nilainya. Nah, materi hari ini Ibu berikan terlebih dahulu supaya nanti minggu depan ketika Ibu bertanya kalian sudah mengerti ya. Dan untuk melatih kalian agar lebih bisa lagi, lebih pandai lagi dalam mengerjakan soal, boleh kalian kerjakan halaman latihan 5, halaman 17, nomor 1 sampai 4. 1A sampai I, 2A sampai I, 3A sampai I, dan 4A sampai I. Nah, boleh kalian mengerjakannya
sepulang sekolah, kan sekolahnya di rumah, Bu. Oh, iya. Boleh, kalian mengerjakannya ketika istirahat nanti atau, ketika malam nanti, boleh ya. Nah, jadi tugas ini tidak dikumpul hanya untuk latihan saja. Minggu depan Ibu akan tanyakan satu-satu mengenai latihan soal pada hari ini. Oke, cukup sekian pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami ya, Nak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jikalau terdapat kata-kata yang masih kurang, penjelasannya masih membingungkan, bisa tanya Ibu langsung ya, melalui via WA, WhatsApp. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.